Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil hakim al-jawadil karim al-azizir rahim alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa dabbaral umura bihikmatihi wa ma khalaqal jinna wal insa illa li'ibadatihi. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah, sehat semuanya ya? Sudah, alhamdulillah. Sudah tidak gampang ngantuk dalam ngajinya. Sudah. Insyaallah. Ya, kita bahas nanti ya. Jadi kajian kita ini mudah-mudahan kita sampai membahas tentang bagaimana khusyuk dalam sholat setiap kita sholat. Nah sekarang apa keluhan kalian selama ini ketika kita sholat? Apa saja? Gimana gitu cara menghadirkan Allah dalam sholat kita? Bagaimana cara menghadirkan Allah ketika dalam sholat? Ya, bagus. Yang pertama, kita perhatikan ayat ini. Alladzi yaraka hina taqumu. Itu kesadarannya itu dulu. Dia Allah yaraka. Allah melihatmu hina taqumu. Ketika berdiri dilihati Allah. Nah, untuk menyadarkan ini yang penting sekarang itu. Walaupun kita ngerti artinya alladzi yaraka hina taqumu, iya Allah melihatmu ketika berdiri salat. Wa taqallubaka fis sajidin, ketika gerakan menuju sujud dilihatnya Allah. Yang jadi masalah bukan saya tidak mengerti artinya ayat itu. Sudah berulang-ulang Ustadz bercerita, tapi tetap saja kan, tetap saja melamun, tetap saja aku lalai. Sehingga setiap ayat itu dibacakan Ustadz sebelum sholat, diceritakan tentang bagaimana ketika berdiri alladzi yaraka hina taqumu wa taqallubaka fis sajidin, tetap tidak berdampak sama sekali. Bahkan kita sholatnya lebih cepat. Kenapa? Tidak ada kesambungan. Nah, walaupun saya sudah jelaskan dengan detail tentang ilmu itu, ayatnya jelas, Allah melihatmu di saat berdiri sholat, Allah melihatmu saat ruku dan sujud. Tapi ada yang unik. Apa yang kamu rasakan ketika tengah malam sendirian di belakang sana? Apa yang kau rasakan ketika tidak ada orang, semua pada tidur, kira-kira jam 1 malam, coba kamu jalan-jalan pergi ke belakang sana. Apa yang kau rasakan? Itu dulu. Kira-kira apa rasanya? Merinding, serem. Ya kan? Siapa yang menyuruh serem dan merinding? Pikirannya sendiri, alam bawah sadarnya. Merinding. Ya kan? Takut. Dan berpengaruh pada deg-degan jantung. Psikologis. Deg-deg, deg-deg, takut. Tapi ketika sudah menjelang subuh, datang ke sana, nggak deg-degan lagi. Kamu pikir setannya udah pergi. Hantunya udah pergi. Kan tetap di situ juga kalau ada setannya. Betul nggak? Benar. Artinya apa? Berarti kekuatan pikiran itu luar biasa. Sekarang saya ingin mengembalikan lagi. Bagaimana sholat itu saya kembalikan kepada bahasa aslinya. Alladzi yaraka, ditanamkan ke dalam otak kita itu. Ditanamkan kesadaran kita. Alladzi yaraka hina taqumu wa taqallubaka fis sajidin. Dia melihatmu di saat berdiri sholat. Ia melihatmu, Allah melihatmu di saat ruku'. Allah melihatmu di saat sujud. Kalau tadi, ia melihatmu di saat jam 1 malam. Hah? Masuk nggak itu?
Masuk kan? Masuk bawah sadar kan? Ia melihat hantu-hantu gentayangan di pinggir, di belakang kamar mandi. Pada takut masuk kamar mandi. Ngajak temennya kan? Bener nggak? Ngajak temennya nggak? Ya kan? Emangnya kalau ada temennya hantu mau pergi? Kan tetap ada kalau ada. Kok menjadi tenang setelah ada temennya? Ditambah lagi temennya ada 2, makin tenang. Lah, itu siapa yang menciptakan tenang itu? Pikirannya sendiri. Kalau ada temennya aku tenang, ditambah 1 lagi lebih tenang, dikasih 5 lagi tambah tenang, berani. Nah, ya kan malah ngajakin berantem. Ayo setan keluar dulu gitu kan. Keluar semua. Kagak takut gua karena yakin tidak ada setan. Nah, itu kan aneh itu. Nah, yang mesti kita terapi sekarang ini kan namanya terapi. Karena kalau enggak, dari kecil berapa tahun kita nanti sholat nggak enak. Nah, coba lihat teman-teman, adik-adik kelasmu SMP, begitu sholat subuh duduk pada tafakur semua itu. Iya kan? Tafakur sujud begini semuanya itu. Khusyuk semuanya itu. Nggak bergerak, lastakara, nggak goyang-goyang lagi kan. Diem. Tapi yuk olahraga, langsung bangkit semuanya. Basket, ayo langsung bangkit semuanya. Kan itu. Di otaknya apa? Sehat, sehat, sehat. Ada lagi yang ekstrim. Ini coba kamu bahas. Sama-sama kita bahas ya. Orang yang merokok. Nah, tadi dulu. Pertama orang belajar merokok, itu sulit. Bau rokok saja, batuk-batuk, bener nggak? Batuk-batuk. Dimasukkan asap ke dalam hidung dan dimasukkan ke paru-paru. Kenapa dia bisa tiba-tiba kok lama-lama bisa menikmati? Padahal barang nggak enak, barang menyesakkan, barang pedes di mata, tapi bisa enak. Kan aneh, barang salah dimasukkan ke hidung, ke paru-paru yang menyesakkan dada. Prosesnya, kenapa dia berhasil merokok? Dia bilang, kalau gua tidak merokok, rasanya kecut. Nah, dan megangnya pun gaya. Coba bayangkan, iklan-iklannya, coba bayangkan. Dirasa kenikmatan. Ini saya membandingkan dengan sholat nih, bentar dulu ya. Ini penting nih. Artinya secara psikologi, kenapa kok orang bisa merokok? Barang yang tidak enak, barang yang kalau di lidah itu pahit, gitu kan? Barang kalau masuk hidung itu sesek dada, bayangkan. Tapi dimulai dari mana dia mau? Melihat temennya. Kok nikmat ya? Kok enak ya? Dan orang ketawa-ketawa merokoknya itu. Sampai 1 bungkus masih lagi. Ih, enak. Kita coba. Ih, nggak enak, pahit. Saya bilang, lu kuno lu, kan gitu kan? Nggak gaul lu. Digituin. Coba deh pelan-pelan. Diajarin. Nah, coba deh. Enggak, ini rasanya sedap. Sesuai dengan iklannya. Laki-laki, ya kan? Kamu tampak gagah tuh, digituin terus. Kamu tampak gagah tuh, kamu tampak hebat tuh. Ih, ganteng lu. Kayak cewek lu nggak pakai lu bengong begini doang. Nah kan gitu. Ditanamkan terus, bener nggak? Masuk bawah sadar, itu penanaman bawah sadar namanya. Apa yang terjadi? Berhasil. 1. Pelan. Nah, merokok, sampai dirasakan. Lama-lama barang yang nggak enak tadi, barang yang menyebalkan bau ketika kita lewat, barang yang bau ke baju, barang karena enak pakai wangi-wangian daripada merokok. Bau apek, mulut bau, tapi dia bangga karena 1, niat, kekuatan niat. Sesuatu yang buruk diniati berhasil masuk ke otak dan menjadi nikmat.
Bayangkan. Sesuatu yang hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, as-salatu khairum minan naum. Bawah sadar kita menolak, maka masuk ke dalam subconscious and unconsciousness. Apa yang terjadi? Setiap ada azan, langsung ngantuk. Jelas. Refleks masuk bawah sadar yang tadi jawabannya. Kenapa saya begitu kan? Kendati pun itu sudah ahli bahasa Arab, ngerti artinya. Oh mungkin nggak ngerti artinya. Yang nggak khusyuk itu bukan orang Jawa loh. Bukan orang Indonesia loh. Yang nggak khusyuk itu di zaman Nabi itu adalah orang Arab loh. Ketika orang tidak khusyuk, salatnya cepet-cepet, kata Nabi, irji fasalli fa innaka lam tusalli. Ulangi salatmu karena engkau belum salat. Fasalla, lalu dia salat lagi. Fasallama ala Nabi, lalu ia mengucapkan salam lagi kepada Nabi. Irji fasalli fa innaka lam tusalli. Ulangi salatmu karena engkau belum salat. Artinya orang Arab yang mengerti artinya pun tidak bisa khusyuk. Karena bawah sadarnya ketika baca ia tidak sadar. Tapi sekarang ini, apa penyebabnya rokok kenapa betah? Niat. Yang satu lagi, dia baca Allahu Akbar tapi tidak niat. Dia hanya di lisan saja diucapkannya. Jelas ya? Nah, sekarang bagaimana saya akan kembalikan perbandingan ekstrim rokok dan sholat. Gitu aja dulu ya. Tema kita itu rokok dan sholat. Itu menjadi ekstrim, sesuatu yang nikmat dirasakan ternyata nggak bisa dinikmati, sesuatu yang tidak dimakan tidak enak, dijilat tidak enak, dihirup nggak enak. Kenapa jadi nikmat? Itu aja dulu. Yang kamu pegang itu ilmu ini dulu, ilmu rokok dulu. Bayangkan. Bayangkan coba. Ya Allah, kenapa judulnya kok ilmu rokok? Saya mau ceritakan barang tidak enak. Tadi malam-malam ke belakang, jam 1 malam ketakutan. Mindsetmu. Ya kan? Yang dibangun apa? Otak, mindset, bawah sadar. Bagi pencuri, maling, perampok, tengah malam, justru nyari tempat yang sembunyi, dekat kuburan berani. Berarti semua kesalahannya di sini nih. Your mind. Di pikiranmu. Atas ciptaan pikiranmu. Yang kalian korbankan sesuatu yang bagus. Apa? Sholat. Belajar. Ngaji jadi korban. Ngerti nggak? Sesuatu yang baik bisa menjadi tidak baik. Sesuatu yang indah menjadi tidak indah. Gara-gara your mind. Pikiranmu yang diciptakan oleh pikiran sendiri masing-masing. Nah, kita kan nanti kamu jadi mahasiswa nanti ya. Ini SMA sudah mulai berpikir begini nih. Gitu kan? Takut kepada matematika ditanamkan berulang-ulang. Gedek melihat matematika. Kamu tahu ada satu siswi kita yang SMA kelas 1 bisa menghafalkan sudah 30 juz kan? Kenapa bisa? Niat. Matematika kecil. Betul nggak? Sulitan menghafalkan Quran loh sebenarnya. Kenapa dia hafal? Niat. Dari mulai SMP kelas 1 dia menghafalkan Quran. Bisa. Nikmat. Masuk akal? Gak masuk akal. Barang segitu Quran tebal itu dia hafalkan total 100%. 30 juz. Bisa. Apalagi rumus-rumus matematika, fisika, kimia. Harusnya hafal. Ya, kita mulai dari situ ya. Oke, tadi jawabannya mulai dari situ dulu. Mulai dari sini kita akan mulai. Gimana rasanya? Contoh satu lagi. Satu lagi contoh.
orang belajar yoga. Nah, bayangkan. Di setting berpakaian yang indah, di setting tempatnya di hotel-hotel, di setting di rumah-rumah orang kaya. Settingan. Ya kan? Wangi, dikasih wangi-wangian, sandalwood. Wangi-wangi yang nyaman. Kumpul wajahnya yang sumringah-sumringah. Jadi setiap kumpul sama mereka seneng dulu. Yoga tuh ngapain sih? Coba ambil nafas doang. Ambil nafas pelan sampai mengendorkan otak yang tegang tadi itu sampai kepada tingkat alfa. Masuk bawah sadar. Disimpan di bawah sadarnya. Katanya bilang apa? Yoga itu nikmat. Ngerti maksudnya? Sedangkan sholat kau menolak dari awal. Luruskan. Gedek duluan sama imamnya. Bener nggak? Gedek duluan. Kaki tuh, gue saduk lo kan gitu. Gedek duluan. Coba bahasa orang yoga. Beri yang tegak. Ambil nafas yang pelan. Tenangkan pikiranmu. Dikasih musik. Ya? Duduk yang tegak. Turunkan gelombang otakmu yang tadi tegang, turunkan yang tenang. Nadanya saja mengajak kita masuk ke dalam bawah sadar kita. Dia bilang apa? Nikmat. Aku belajar yoga. Sholat. Ngantuk Ustadz. Capek, imamnya kelamaan. Nabi langsung mematahkan teori itu. Wa yataladzadzu bidzalika. Nabi merasakan kelezatannya. Kita cari tuh. Di mana tak lezatnya? Kalau tadi gelombang otak sampai mencapai alfa. Ini bukan otak, tapi hati. Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allah turunkan rasa tenang ke dalam hati. Nah, kita nggak main hati. Kita nggak pakai hati. Jawabannya ya, kita nggak pakai hati. Ada dua di sini oknum, yaitu saya dan Allah. Perbandingan. Sholat itu mempertemukan dua batin. Bainal mutabatina ini. Antara dua batin nih. Kita punya batin, Allah punya batin. Batinul mukasyif. Batin Allah yang bagian buka batin manusia. Sehingga hatimu terasa. Insaraha wan fasaha. Jadi hatimu terasa nih. Lapang sekali. Nah, kalau sudah merasakan lapang di dada, maka rasa semuanya akan terkalahkan dengan ini. Termasuk rokok. Termasuk yoga. Nah, yang tidak terungkapkan ilmu ini. Nah, sekarang kalian sebagai pionir nantinya, karena ini baru pertama untuk anak-anak yang bisa bercerita tentang ilmu khusyuk ini. Berdasarkan kitab Al-Khusyuk fi Shalah. Berdasarkan hadis Rasulullah, berdasarkan bagaimana sahabat sholat. Kita akan contoh di sana. Apa yang dirasakan? Digambarkan di Al-Quran. Huwallazi anzalas sakinah. Dia Allah turunkan sakinah. Sekarang kita mulai belajar Quran itu kayak gini-gini. Sehingga nanti kamu cari nanti. Kayak Ustadz Abu. Ustadz Abu mencari ayat. Loh, ayatnya ada tuh. Nggak peduli yoga, nggak peduli main permainan. Sebab permainan itu lahwun wa la'ibun. Sendagura dan menipu. Main-main. Itu permainan saja. Ya tak? Coba kita permainan itu menipu.
Apa yang kau bayangkan kalau kamu ke Jepang? Tempat yang indah, tempat yang sangat bagus, yang sangat rapi. Disitulah tempat kenikmatan bagi mata, bagi perasaan, bagi keluarga. Kesana semua kan? Berapa bayarnya? Mahal. Ada lagi yang berangkat kemana? Menara apa yang di Perancis? Bukan Menara Sutet. Apa bedanya sih Menara Sutet sama Eiffel? Eiffel sama aja sebenarnya kan? Tergantung mindsetnya. Sampai di sana foto-fotoan kuat nggak berdiri di situ berjam-jam di sana, besok pagi situ lagi, lama-lama bosan. Bosan. Ke Jepang, bosan. Orang Jepang pindah mainnya ke Bali. Bosan. Orang Bali pergi ke Jakarta. Itu main. Nah, ketika sholat menggunakan pikiran, maka bosan sholat. Nah, nanti kalau udah bosan sholat, terus kemana? Kafir. Itu yang perlu kita jaga. Kamu nanti harus bercerita, aku mendapatkan kenikmatan itu dalam sholatku. Kata Nabi, aku merasakan wa yataladzadzu bidzalika. Kamu cari, ini tugas kamu nih ya. Ini tugas kalian untuk memperjuangkan tentang sholat itu. Kamu cari. Nah, ini kamu dengarkan terus nanti. Akan ku cari. Oh, ternyata betul. Nanti aku main ke Jepang, ke Amerika. Nanti lama-lama bosan. Ustadz Abu sudah ngalami. Ke Jepang sudah. Ke Melbourne sudah. Sydney sudah. Orang Sydney bosan di Sydney. Orang Melbourne bosan di Melbourne. Yang tetap ada apa? Yang punya hati, yang punya cahaya, yang bisa merasakan enak di dalam sholatnya. Jelas ya? Jadi bagaimana sekarang langkah kita? Agar, tadi jawabannya, agar aku bisa khusyuk terus menerus. Latihan. Apa yang dilatih yang pertama? Hati. Selama ini kita tidak menghidupkan ihya'ul qulub, tidak menghidupkan hati. Bisa nggak? Bisa. Dengan apa? Idza dakhala nurul qalba insaraha wa fasaha. Ini hati. Kalau cahaya itu masuk ke dalam hati, cahaya masuk dalam hati, masuk dalam hati, masuk dalam hati, engkau akan merasakan insaraha wa fasaha. Kita latih dulu. Kita latih dulu bagaimana kita takbir pelan-pelan. Dimulai dari sini. Alladzi yaraka hina taqumu wa taqallubaka fi sajidin. Allah melihatmu di saat berdiri salat dan Allah melihatmu di saat rukuk dan sujud. Baik. Apa yang kita lakukan? Saya diam begini. Saya bisa dialog begini sama Allah. Yukhatibu rabbah. Coba, kamu secara pribadi, coba kamu dialog ngobrol sama Allah. Secara pribadi. Kan Allah tidak bisa dilihat oleh mata. La tudrikul absar, wa huwa yudrikul absar, wa huwa latiful khabir. Allah tidak bisa dijangkau oleh matamu. Tapi Allah menjaga kamu. Sekarang, fal yushahid bi qalbi. Nih, perhatikan kalimat ini. Maka lihatlah pakai hatimu. Artinya, coba rasakan pakai hatimu. Perasaan sakit hati itu di mana letaknya? Di sini kan? Perasaan sedih di mana? Di sini. Perasaan kangen di sini letaknya. Berarti aku bisa menangkap Allah menurunkan cinta, tenang di hati. Huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin. Dia Allah menurunkan rasa tenang. Baik. Diturunkan rasa tenang. Belum punya nih. Belum punya. Gimana caranya? Persiapkan dulu hatinya. Kunci. Jawabannya kuncinya ini. Wa nafsi wa ma sawwaha. Siapa yang hafal?
fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Stop situ. Yuk kita bahas. Wa nafsi wa ma sawwaha, demi jiwa. Ayo kamu terjemahkan. Kepada jiwa itu Allah berikan ilham fujuraha. Allah berikan ilham kejahatannya. Ilham jahat. Jelas ayatnya ya. Demi jiwa Allah berikan ilham jahat ke dalam hati manusia. Wih, ngeri kan? Maling tadi itu kalau nggak terilhami, nggak mungkin dia tengah malam pergi. Siapa yang mau dicuri? Maling, penipu, semuanya itu, penjahat-penjahat itu idenya pinter-pinter, cerdas-cerdas. Jangan bangga kalau kamu hanya cerdas. Sebab yang bikin komputer itu cerdas. Koruptor itu cerdas. Qad aflaha man zakkaha. Nah, di sini kuncinya. Sungguh beruntung orang yang membersihkan jiwanya. Qad aflaha man zakkaha. Akan dapat apa? Kalau tadi orang-orang yang hatinya kotor dapat ide-ide, dapat ilham-ilham jahat, nyuri, merampok, berzina, itu ilham jahat. Kalau engkau bersih hatinya, engkau akan dapat ilham takwa. Ya ja'allahu makhraja. Allah akan kasih ilham kamu berupa jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan kasih rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Ada dua ilham situ, ilham jahat, ilham takwa. Jelas ya? Ini nanti kita bahas khusus. Bagaimana aku dapatkan ilham takwa nih? Kalau yang satu ilham jahat nih. Salat tidak khusyuk, itu ilham jahat, fujur. Aku salatnya melamun terus, itu ilham fujur. Ilham namanya itu. Kenapa? Ternyata kuncinya qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang yang membersihkan jiwanya. Wa qad khaba man dassaha. Sungguh merugi orang yang mengotori jiwanya. Kuncinya di mana? Ustaz Abu setiap hari salat 2 rakaat membersihkan jiwa. Nanti kita akan jelaskan itu ya. Nah, ini sampai di sini dulu. Kuncinya ada di sini. Jawabannya nanti. Ya. Udah ketemu dulu. Perbandingan dulu nih. Yang tadinya perasaan dari pikiran sekarang muncul dari hati. Ternyata hati ini tidak ada ilham takwa. Maka harus kita bersihkan. Yang penting 2 perbandingan sudah ketemu nih. Mana ilham takwa, ilham fujur. Nah, itu namanya ilham fujur. Udah ketemu tuh. Yang penting ketemu dulu. Oh, ini ilham fujur ya. Sakit hati itu ilham ya. Nah, kita belum pernah dapat ini. Sesungguhnya kalau engkau dapat ilham takwa, kalian bisa tahu jalan keluar sekarang. Kenapa Ustadz Abu lama sholatnya? Ustadz Abu sedang mencari ya ja'allahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dapat, wallahi dapat. Wallahi dapat. Tidak punya uang nih. Aku dapatkan ya ja'allahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan buatkan jalan keluarnya dari kesulitan hidupmu. Wa yarzuqhu, sekaligus bareng jalan keluar. Hari ini jalan keluarnya. Ya ja'allahu makhraja, Allah buatkan jalan keluarnya. Wa yarzuqhu, dan Allah kasih rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Pegang dulu ilmu ini. Oh, ada ya. Berarti qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang yang bersihkan jiwanya.
Wa qad khaba man dassaha, sungguh merugi orang mengotori jiwanya, karena yang kotor jiwanya dapat ilham jahat, yang bersih hatinya dapat ilham takwa dan dikasih rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Walaupun kamu kesulitan apapun, wallahi jalan keluar selalu ada. Penting ya? Jelas ya? Untuk tema ini alhamdulillah sudah bisa kita bongkar, sehingga kita nanti untuk pegangan ini nanti sebagai santri ini kamu pegang nanti ya. Terima kasih, mudah-mudahan manfaat untuk kalian semuanya dan untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.